Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 21 ayat 9 sampai 14. Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat bara api dengan ikan yang terletak di atasnya dan juga roti. Yesus berkata, "Bawalah beberapa ekor ikan yang baru saja kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar itu ke darat, jumlahnya 153 ekor. Meskipun ikan itu begitu banyak, jalannya tidak robek. Yesus berkata kepada mereka, "Mari dan makanlah." Tak satu pun dari murid-murid itu berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus datang dan mengambil roti itu serta memberikannya kepada mereka. Demikian juga dilakukannya dengan ikan itu. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sebelum bertemu Yesus, murid-murid Yesus memiliki pekerjaan yang berbeda. Setelah bertemu Yesus, mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Mereka lalu menjadi murid Yesus, setiap hari belajar kebenaran dari Sang Kebenaran. Ketika pengajar kebenaran mereka ditangkap prajurit dan penjaga bait Allah dan dihukum mati di kayu salib, seluruh murid kehilangan identitas dan arah hidup mereka. Lalu pengajar kebenaran mereka yang telah dibunuh dengan disalib bangkit dari kematian. Mereka memiliki harapan kehidupan baru yang sebelumnya telah redup. Tetapi ternyata Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian tidak lagi mendampingi mereka secara fisik dan mengajar setiap hari seperti sebelumnya. Yesus hanya sesekali mendatangi dan menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Yesus lalu menampakkan diri kepada murid-murid-Nya yang gagal menangkap ikan walau telah bekerja keras sepanjang malam. Setelah mengarahkan Petrus dan teman-temannya supaya menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka, yang menyebabkan mereka mendapatkan ikan dalam jumlah banyak, murid-murid itu lalu mendatangi Yesus yang berada di pantai danau. Yesus telah menyiapkan bara api dengan ikan dan roti yang terletak di atasnya. Yesus lalu mengambil roti dan ikan panggang itu dan memberikannya kepada para nelayan gagal itu. Yesus yang sebelum kematian dan kebangkitannya pernah membasuh kaki murid-murid-Nya sebagai tindakan simbolik yang menunjukkan bahwa Dia datang untuk melayani orang lain dan meminta murid-murid-Nya melakukan hal yang sama, mengambil roti dan ikan bakar itu serta memberikannya kepada murid-murid-Nya yang kelelahan karena telah berusaha menangkap ikan sepanjang malam. Yesus melayani murid-murid-Nya dengan memberikan apa yang mereka butuhkan, makanan, setelah menjadi lapar akibat bekerja keras sepanjang malam. Pertemuan dan pembicaraan Yesus dengan murid-murid-Nya tidak dilakukan di rumah ibadah atau di bait Allah, tetapi di pinggir danau. Mengajarkan bahwa Yesus bukan hanya menemui orang percaya di dalam gedung gereja, tetapi di mana saja, di sekolah, di tempat kerja, di tempat wisata, di kota, di desa. Yesus Maha Hadir. Yesus bisa menemui dan berbicara dengan orang percaya di mana saja yang dikehendakinya. Relasi antara orang percaya dengan orang percaya lainnya tidak hanya di halaman gereja, tetapi bisa di mana saja sesuai kebutuhan. Pertemuan Yesus dengan murid-murid-Nya bukan untuk melakukan pujian dan penyembahan hingga emosinya terbang tinggi, tetapi makan roti panggang dan ikan panggang bersama di dekat api unggun di pinggir danau. Mengajarkan bahwa relasi antara Tuhan dengan orang percaya bukan hanya tentang berbagai hal yang terkait dengan kebaktian di gereja, nyanyian di gereja, firman Tuhan yang dibacakan, uang persembahan, tetapi tentang berbagai kebutuhan dan aktivitas sehari-hari, makan dan minum. Relasi antara orang percaya dengan orang percaya lainnya tidak hanya untuk membicarakan berbagai aktivitas pelayanan gereja, tetapi bisa melakukan berbagai hal jasmani yang rutin di dalam kehidupan atau membicarakan berbagai persoalan rutin kehidupan. Orang percaya juga tidak akan bisa terbebas dari persoalan kehidupan. Pekerjaan, keuangan, kesehatan, rumah tangga, dan keluarga perlu membicarakannya dengan orang percaya lainnya.
Pertemuan dan pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya sambil makan roti panggang dan ikan panggang di dekat api unggun di pinggir danau bukan untuk membangun rencana mengejar misi pribadi dengan bantuan Allah, tetapi untuk mengerjakan apa yang Allah kehendaki dilakukan orang-orang yang telah ditarik Allah datang kepada Yesus dan belajar kebenaran darinya. Mengajarkan bahwa setiap orang percaya tidak hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jika orang percaya hidup, hidup untuk Tuhan, atau jika mati, mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, orang percaya adalah milik Tuhan. Orang percaya ditarik Allah datang kepada Yesus dan belajar kebenaran darinya, bukan hanya untuk bernyanyi dan beraktivitas di gereja, tetapi untuk menjadi kepanjangan tangan Allah mengerjakan pekerjaan baik yang disiapkannya supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga.